Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan mewakili teman-teman saya di kelompok 7 tugas teknologi mobil kelas B1 yang diampu oleh Bapak Saifur Rahman Eskom MCS. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 7. Yang pertama adalah Randy Alfian, Hendy Trilaksono, Artini Ratnasari, dan saya sendiri yaitu Sarul Adi Manatullah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya kita akan menjelaskan Bluetooth. Kata-kata Bluetooth sering kita dengar bahkan ketika saya atau teman-teman itu duduk di bangku SMP, SMA, dan SMK udah mengenal Bluetooth. Ketika kita mau ngeprint file dokumen di tempat fotokopi, itu biasanya kita transfer file dengan menggunakan Bluetooth. Itu kalau tidak ada koneksi internet. Nah, itu adalah fungsi atau penjelasan Bluetooth. Bluetooth ini adalah perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel wireless yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara beberapa perangkat elektronik seperti mobil PC, mobil phone, personal digital assistant, handset, kamera, printer, router, dan lain sebagainya. Nah, Bluetooth itu beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data tidak kurang dari 1 MB per second. Nah, itu Bluetooth. Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah, penemu Bluetooth itu adalah Dr. Jeff Hartson pada tahun 1990-an. Ia merupakan insinyur dari perusahaan Ericsson. Nah, nanti kita akan masuk apa itu perusahaan Ericsson. Nah, salah satu promotor Bluetooth, 5 perusahaan yang memotori Bluetooth. Nah, penemuannya tersebut menjadikan Hudson dikenal sebagai father of Bluetooth atau bapaknya Bluetooth karena beliau adalah yang menemukan Bluetooth. Itu sebagai father of Bluetooth. Sejarah Bluetooth. Nah, ketika awal mula Bluetooth itu ditemukan sebagai teknologi komunikasi wireless yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. ISM Industrial, Scientific, and Medical dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara secara real-time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas sekitar 10 meter. Jadi jarak untuk mentransfer Bluetooth itu kurang lebihnya 10 meter. Nah, bisa one by one dengan catatan tidak ada penghalang. Nah, salah satunya adalah tembok atau pagar yang bisa menghalangi akses koneksi Bluetooth. Walaupun itu Bluetooth tanpa koneksi internet, itu mempunyai frekuensi dan batas jarak maksimal yaitu kurang lebih 10 meter. Bluetooth itu dipromotori oleh 5 perusahaan besar ketika pada masanya. Salah satunya adalah Ericsson, perusahaan IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba membentuk sebuah Special Interest Group SID yang meluncurkan proyek ini. Itu adalah 5 perusahaan yang memotori Bluetooth. Salah satunya adalah perusahaan Ericsson. Itu penemunya bekerja di perusahaan Ericsson. Pada bulan Juli 1999, di dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan. Pada bulan Desember 1999 dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0 dengan tambahan 4 promotor baru, yaitu Tricom, Lansen Technology, Microsoft, dan Motorola. Tambahan 4, total ada 9 perusahaan yang memotori Bluetooth. Salah satunya adalah Microsoft yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang. Oke, selanjutnya ini adalah versi ketika bulan Juli 99, versi 1.0 dan 1.0B
ketika bulan Oktober tahun 99, 1.1 dan 1.2. Nah, ini adalah 2.0. Itu adalah beberapa versi Bluetooth. Fungsi Bluetooth antara lain adalah untuk mengirim dan menerima data file, audio Bluetooth hands-free dan handphone, penggunaan keyboard dan mouse wireless, mencetak dokumen dengan wireless printer digunakan sebagai modem. Mencetak dokumen dengan wireless printer, nah kita mengirim file PC dengan PC atau Android dengan Android. Itu adalah beberapa fungsi dari Bluetooth. Selanjutnya, cara kerja Bluetooth. Nah, Bluetooth sebenarnya hadir ditunjukkan untuk mengatasi beberapa kendala komunikasi data antar perangkat elektronik yang lebih dahulu hadir. Yang paling utama memang untuk komunikasi antar peralatan elektronik tanpa kabel atau wireless. Namun, Bluetooth juga ditujukan untuk menjembatani komunikasi one-to-one menjadi one-to-many. Selain itu, Bluetooth juga mengeliminasi campur tangan pengguna dalam konfigur koneksi. Jadi koneksi antar peralatan elektronik via Bluetooth terjadi secara otomatis. Ini seberapa banyak data hendak dipertukarkan itu tergantung data yang dikirim dan data yang diterima. Sebagai protokol komunikasi. Bluetooth bekerja menggunakan frekuensi radio, beda dengan inframerah yang berdasarkan diri pada gelombang cahaya. Kelebihan Bluetooth bisa transfer file secara gratis tanpa berbayar, jangkauan lumayan luas yaitu sampai radius 10 meter selama tidak ada penghalang berupa tembok atau gangguan elektromagnetik. Dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu, dapat digunakan untuk transfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya. Kalau kita ambil contoh ya tadi ketika kita akan mencetak dokumen di salah satu tempat fotokopian biasanya melalui transfer Bluetooth. Kekurangan Bluetooth, nah ini terkait dengan transfer file dari handphone A ke B, atau kita ambil contoh HP Nokia dengan Sony itu memiliki perbedaan tergantung tipe HP-nya, kualitasnya dan sebagainya. Itu tergantung HP, Android atau PC masing-masing file yang mau dikirim. Terkadang lagi pada transfer file terdapat yang menyusup ke dalam file yang hendak dikirim, sehingga selain mendapatkan file, handphone penerima juga mendapatkan virus. Nah, ini tips seringkali dicirikan dengan pesan, terima pesan Bluetooth dari perangkat tak dikenal. Untuk meminimalkan kemungkinan mendapat virus, lebih baik tidak usah menerima pesan dari perangkat yang dikenal. Itulah tips untuk mencegah handphone atau PC kita dari virus. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai Bluetooth. Pada intinya, Bluetooth itu software atau alat untuk transfer file berupa dokumen atau mencetak dokumen melalui wireless printer. Nah, dengan catatan jarak radius untuk mengirim file itu adalah 10 meter tanpa ada penghalang tembok ataupun elektromagnetis. Itulah penjelasan mengenai Bluetooth. Mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf kalau ada penjelasan yang kurang maksimal. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.